Ya, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran untuk materi kimia, gitu ya. Untuk pelajaran kimia maksud saya, untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya, di mana materi ini untuk siswa kelas 11 MIPA. Ya, baik. Untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, ya terlebih dahulu saya jelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu kelarutan, ya yaitu mengenai kelarutan, ya. Nah, kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut, gitu ya. Dalam hal ini, ya yang menjadi pelarut biasanya adalah air. Ya, karena rata-rata semua larutan itu dilarutkannya di dalam air. Oke. Nah, dengan satuan kelarutan adalah molaritas. Ya, jadi satuan kelarutan itu adalah molaritas. Ya, jadi sama dengan rumusnya nanti dengan molaritas. Ya, apa saja masih ingat rumusnya? Yang pertama, M atau molaritas dirumuskan adalah mol dibagi V dalam liter. Ya, maksudnya V ini satuannya harus liter. Ya, maka mol langsung dibagi dengan volumenya. Ya, atau yang kedua yaitu M sama dengan gram dibagi mr kali 1000 dibagi V, tetapi V-nya bersatuan mililiter. Ya, maka itu boleh. Kemudian yang ketiga yaitu M sama dengan 10 kali persennya kali nilai rho-nya atau massa jenis, gitu ya. Kemudian dibagi mr. Ya, ini rumus sudah kalian dapatkan pada waktu ya mungkin di sekolah. Silakan dibuka kembali babnya mengenai laju reaksi. Ya, oke. Nah, yang dimaksud persen ada di sini ya. Saya jelaskan persen yang ada di sini adalah persen massa. Ya, artinya jika tertulis 25%, maka yang dimaksud ya persen adalah angka 25-nya. Gitu ya. Jadi angkanya ini yang langsung nanti dimasukkan ke dalam rumus. Ya, 25. Jadi nggak perlu dibagi lagi 100. Ya, kalau kalian bagi lagi dengan 100, maka jadinya 1/4. Ya, maka nanti salah. Jadi angka persen itu apa yang tertulis di labelnya. Gitu ya. Jadi nanti misalkan tertulis 36%. Gitu ya, maka persennya cukup diganti angka 36. Ya, menyesuaikan apa yang ada di soal yang tertulis. Oke. Nah, berikutnya adalah pengertian dari hasil kali kelarutan. Ya, apakah itu hasil kali kelarutan? Ya, di sini hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Oke, nanti ada contoh di slide berikutnya. Ya, di sini pengertiannya tiap-tiap senyawa mempunyai nilai KSP tertentu dan besar nilainya tergantung pada suhu. Gitu ya. Jadi setiap zat itu KSP-nya beda-beda. Dan di tiap suhu KSP-nya juga sudah berbeda. Ya, tapi dalam hal ini kalian tidak perlu menghafalkan. Ya, kalian bisa lihat ada catatannya biasanya. Kalau di buku kimia itu ada di halaman paling belakang sendiri, yaitu mengenai nilai ketetapan KSP. Ya, di situ juga sudah ada standar suhu yang dipakai. Ya, jadi kalian para siswa cukup mengikuti apa yang tertulis di bukunya saja. Ya, biasanya ada di buku kimia halaman paling belakang sendiri. Ya, golongannya glosarium itu silahkan dicari, biasanya tertulis di situ. Ya, oke, baik. Nah, sekarang apa hubungan antara S dengan KSP? S tadi adalah kelarutan, apa hubungannya dengan hasil kali kelarutan? Ya, baik. Nah, pada larutan jenuh senyawa ion AX, BY, ya, konsentrasi di dalam larutan sama dengan hasil kali kelarutannya. Ya, dalam satuan
M. Oke. Sekarang senyawa AXBY yang terlarut dalam, mohon maaf, yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam kesetimbangan. Oke, kita lihat kesetimbangannya, yaitu seperti ini, bisa dilihat, yaitu AXBY, ya, walaupun dia berwujud S, ya, maka akan menjadi X. Ingat, X ini adalah banyaknya A, Y positif. Ingat, Y positif adalah nanti adalah bilangan oksidasi dari unsur B. Ya, dulu kelas 10 sudah pernah mempelajari, ya. Silahkan diingat-ingat kembali, ya. Kemudian ditambah Y sebanyak, ya, sebanyak Y, maksud saya unsurnya adalah B negatif X, ya, min X, ya, atau nulisnya X min boleh, nggak ada masalah. Ya, nah sekarang dari persamaan ini, ya, dari persamaan kesetimbangan ini, ya, misal, ya, AXBY memiliki kelarutan sebesar S, ya, maka apa yang terjadi? Kita cek, ya, ini saya misalkan S, maka yang ada di sini sebanyak X kali S, ya, karena X ini adalah koefisien. Bisa dipahami, ya, dari sini kita anggap X dan Y itu ada angkanya, ya. Kemudian berikutnya berarti dia sebanyak YS, ya, konsentrasinya sebanyak YS, sehingga dari sini, ya, sehingga hasil kali kelarutannya adalah perkaliannya dia, ya, yaitu A, ya, berpangkat Y positif, ya, berpangkat itu ionnya, dipangkatkan X. Kemudian yang B dipangkatkan Y. Itu, ya. Sehingga kita masukkan nilainya. Sehingga XS dipangkatkan dengan X. Kemudian YS dipangkatkan dengan Y. Ya, ini adalah hasil kali kelarutannya. Oke. Nah, andaikan jika diketahui nilai KSP, maka nilai S-nya didapatkan dari rumus berikut ini. Oke. Jadi KSP-nya ini, ya, ini saya masukkan di sini. Ya, jadi X berpangkat X, paham, ya, dari sini X berpangkat X. Kemudian lihat di sini S-nya berpangkat X. SX berpangkat X kali, lihat, Y berpangkat Y. Lihat, ya, Y dipangkatkan Y. Oke, kemudian S dipangkatkan Y juga. Sehingga masih ingat kalau di matematika X dan Y-nya bisa kita satukan. Gitu, ya. Kita satukan, kita kumpulkan, ya, antara X dengan Y-nya. Ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. X dipangkatkan X, kemudian Y dipangkatkan Y. Ya, karena ini S-nya sama, maka S dipangkatkan, masih ingat, X ditambah Y. Masih ingat, ya, kalau angka depannya sama, kemudian pangkatnya berbeda dalam bentuk perkalian, masih ingat, ya, maka pangkatnya boleh dijumlah. Oke, sehingga, nah, dari sini untuk mencari nilai S-nya, yaitu kita dapatkan dari akar pangkat dari X ditambah Y-nya, ya, kemudian 1 per X dipangkatkan X kali Y dipangkatkan Y dikalikan dengan KSP-nya. Ya, nah, ini adalah cara untuk mengetahui atau cara menemukan nilai KSP dan juga nilai S-nya, ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, nah, baik, untuk memahami lebih jelasnya, maka kita langsung ke contoh soal, ya, supaya siswa-siswi sekalian belajarnya jauh lebih mudah. Oke. Nah, yang pertama misalkan 0,4 gram NaOH dengan MR40 dalam 100 ml larutan. Tentukan harga KSP-nya. Oke. Nah, kita tulis dulu 0,4 gram NaOH dengan MR40. Kemudian V-nya 100 ml. Oke, kalau sudah, ya, kita cari kelarutannya dulu. Ya, kalian pakai rumus M yang ini, gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume. Ya, sehingga gramnya 0,4, MR-nya 40,
Oke, kemudian 1000-nya tetap, volumenya adalah 100 ya, karena di soal dikatakan 100 ml. Oke, sehingga kalau kalian hitung ketemunya adalah 0,1 molaritas. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan Z-nya. Karena Z-nya NaOH, oke, saya tulis dulu NaOH, lalu diionkan. Ingat ya, setiap zat harus diionkan. Tujuannya supaya mengerjakannya lebih mudah. Oke, nah 0,1 M ini kan miliknya NaOH. Ya, maka letakkan di sini. Gitu ya. Lalu kita pindah di sini. Kemudian pindah di sini juga. Ya, dengan catatan koefisiennya mengikuti. Karena ini berkoefisien 1, maka semuanya 0,1. Nanti ada contoh yang koefisiennya 2, maka harus dikalikan 2. Oke, sehingga saya lanjutkan dulu. Nah, KSP-nya berarti perkalian ionnya, yaitu konsentrasi ion Na+ dikalikan konsentrasi ion OH-. Sehingga molaritasnya ini kita pasang 0,1 miliknya Na, miliknya OH juga 0,1. Sehingga hasilnya adalah 10⁻⁻2. Oke. Oke, baik saya lanjutkan. Soal nomor 2, soal berikutnya. Nah, sebanyak 0,74 gram CaOH 2 kali dengan MR74 dalam 200 ml air. Tentukan nilai KSP larutan tersebut. Oke. Nah, pembahasannya kita tulis dulu seperti halnya yang tadi. 0,74 gram CaOH 2. Oke, dengan MR74, volumenya 250 ml. Oke. Sehingga kita mencari kelarutannya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah pakai rumusnya gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume. Ya, berarti 0,74 bagi MR-nya 74 sudah ada di soal, kali 1000 dibagi V-nya 250. Ya, sehingga ya, yang ini 0,74 bagi 74 adalah 10⁻⁻², kemudian yang 1000 dibagi 250 dapatnya 4. Oke. Nah, kalau sudah seperti tadi, ya, saya tulis agak ke atas ya, CaOH 2 terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Oke. Nah, nilai ini ya, 4-nya kalian bisa pindah ke depan, jadi 4 kali 10⁻⁻². Ya, saya letakkan di sini dulu ya, yang berwarna merah. Itu ya, bisa mengikuti ya. Kemudian kita pindahkan ke yang Ca. Angkanya tetap ya, karena koefisiennya 1. Kemudian kita pindahkan ke OH. Harus kita kalikan 2. Jadi 4 kali 2. Maka di sini nulisnya 8 kali 10⁻². Oke. Nah, kalau sudah seperti soal sebelumnya tadi, ya kita masukkan ya, maka di rumusnya KSP-nya karena zatnya CaOH dalam kurung 2, berarti rumusnya Ca2+ ya. Mohon maaf, di sini nanti ini 2+ ya, karena mohon maaf saya ada kesalahan ketik ya. Jadi mengikuti ya. Ya, di sini Ca2+, kemudian dikalikan OH-. Ya, nilainya yang ini. Sehingga 4 kali 10⁻², miliknya Ca, kemudian OH-nya 8 kali 10⁻². Tapi ingat, ini ada kuadratnya. Nah, awas, biasanya lupa. Sehingga saya tulis ulang, ininya tetap 4 kali 10⁻², kemudian ya 8 kuadrat yaitu 64. Kemudian 10⁻² dipangkatkan lagi 2. Jadinya ya 10⁻⁴. Oke, kalau sudah kita bisa kalikan 4 dengan 64, maka hasilnya 256. Kemudian pangkatnya adalah 10⁻⁶. Oke. Nah, mungkin ada yang mau buat bentuk yang paling bawah juga boleh. Jadinya 2,56 kali 10⁻⁴. Ya, jadi nanti kalau soalnya pilihan ganda, ya, jadi kalian tinggal mengikuti mana yang dipakai. Biasanya kalau pilihan ganda selalu
satu angka bulat di depan, kemudian diikuti 10 pangkat negatif sekian. Ya. Oke. Baik, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Jika pH suatu larutan jenuh XOH adalah 10, maka harga KSP larutan tersebut adalah berapa? Oke, jadi ini menghitung KSP tapi kok terhubung dengan pH. Nah, baik, kita ikuti caranya. Jadi nanti kalau ada tipe soal seperti ini, kalian bisa mengerjakan sendiri dengan lebih mudah. Ya. Oke, baik. Kita tulis terlebih dahulu pH sama dengan 10, gitu ya. Maka pOH-nya adalah 14 dikurangi 10. Ya, sehingga ketemunya 4. Oke, kalau sudah ingat karena ini pOH berarti konsentrasi OH- 10 pangkat minus 4. Ya, kalau sudah baru senyawanya XOH berarti X positif ditambah OH-. Kemudian lihat di sini 10 pangkat min 4-nya saya pindahkan ke bawahnya OH. Ya, sehingga ya nilai yang ada di sini itu tinggal pindah ke sini. Ya, ingat dipindahkan saja, tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi. Ya, baik nanti walaupun ini koefisiennya 2. Ya, nanti ada di slide berikutnya yang OH-nya ada 2-nya, ya. Oke, sekarang kita bahas yang ini dulu. Jadi ini 10 pangkat min 4, kita pindah ke sini. Ya, yaitu juga 10 pangkat min 4. Oke, kalau sudah ya, saya letakkan di sini, maka XOH ya sama dengan X positif dikalikan OH-. Kalau sudah angkanya kita masukkan, berarti 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 4. Ya, mohon maaf tanda sama dengannya saya kurang ke kiri. Ya. Nah, sehingga nilainya adalah tinggal dikalikan saja, yaitu 10 pangkat negatif 8. Oke. Baik, soal berikutnya. Ya. Nah, di sini diketahui basa LOH 2 kali mempunyai KSP 3,2 kali 10 pangkat min 11. Yang ditanyakan, tentukan pH dari larutan jenuh tersebut. Ya. Oke. Nah, jadi ini walaupun agak sedikit melenceng gitu ya. Pak, yang diketahui KSP. Kenapa yang ditanyakan pH-nya? Ya, soalnya sudah agak mulai bergabung dengan kelas 11. Ya, tapi karena ada KSP-nya, maka dia masuk bab dengan KSP, ya. Oke. Nah, terlebih dahulu kita mencari kelarutan LOH 2 kali. Oke. Nah, kita tulis dulu LOH 2 kali, yaitu L2 plus ditambah 2 OH-. Ya, kalau sudah kelarutannya, nah di sini saya misalkan S. Sehingga yang L2 plus juga S, kemudian yang OH- itu 2S. Ya, karena depannya ada angka 2. Oke, sehingga KSP-nya rumus perkaliannya ini L2 plus kali OH- pangkat 2. Oke, nah sekarang secara rumus dulu. Ya, yang ini KSP-nya nilainya adalah ini. Sehingga ya 3,2 kali 10 pangkat min 11 itu dari sini. Ya, kemudian yang sebelah kanan rumusnya ini dimasukkan. Ya, yaitu S dikalikan yang ini kan 2S. 2S, ingat 2S-nya dikurung, baru dikuadratkan. Oke. Nah, berikutnya nah, saya ubah jadi 32 kali 10 pangkat min 11. Mohon maaf, saya ubah menjadi 32 kali 10 pangkat min 12. Ya, karena di sini ada komanya. Di sini komanya saya hilangkan. Ya, sedangkan yang kanan jadinya kalau kita satukan berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian S-nya ini kuadrat dikalikan 1 ditambah 1 yang ada di sini. Ini kan ingat S kalau tidak ada apa-apanya berpangkat 1. Itu ya. Jadi ini 1 ditambah 2 yang ini, maka hasilnya 3. Itu ya. Sehingga
Nah, seperti rumus yang tadi, berarti S-nya adalah akar pangkat 3. Dari 32 dibagi 4 dulu. Lalu digantikan 10 pangkat min 12. Ya, sehingga ketemunya 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Kalau sudah, karena kita diminta menentukan pH-nya, ya sudah kita hitung pH seperti kelas 11, ya. Tapi karena di sini yang diketahui OH, ya maka kita hitung POH-nya terlebih dahulu. Sehingga POH sama dengan minus log 10, mohon maaf, minus log OH min. OH minnya adalah yang di sini, lihat, yaitu dia 2S. Gitu ya. Saya tulis lagi negatif log 2S. Lihat S-nya sudah ketemu, ada di sini. Ya, sehingga negatif log 2, 2-nya dari sini, 2-nya tetap S-nya sudah ada 2-nya. Oh ya. Awas, jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Ya, kadang siswa yang tidak teliti, angka 2-nya ini nggak diikutkan. Ya, nah awas, ini kadang menjadi jebakan. Oke, sehingga ya kurungnya aja saya buka biasa, jadi 2 kali 2, ya 10 pangkat min 4-nya biasa. Kalau sudah, nah yang ini 10 pangkat min 4-nya saya ganti 4. Kemudian log 2 kali 2 saya ubah menjadi seperti ini, yaitu negatif 2 kali log 2. Oke. Ingat ini masih POH. Yang ditanyakan adalah pH-nya. Berarti pH adalah 14 dikurangi POH. Ya, ingat dibiasakan karena ini masih mengandung logaritma, dibiasakan nanti pakai kurung. Sehingga saya buat begini, 14 min. Ya, POH-nya saya kurung. Kurung 4 min 2 log 2. Sehingga saat kalian menghitung, nah awas 14 dikurangi 4 yaitu 10. Kemudian lihat di sini, ini minus, ini dengan minus. Maka jadinya plus. Ya, kadang siswa yang tidak teliti kalau tidak pakai kurung, ya, kalian nanti hasilnya adalah min. Ya, itu salah. Ya, jadi sekali lagi mohon mengerjakannya lebih teliti dan berhati-hati. Oke. Oke, baik. Soal yang terakhir. Ya, soalnya seperti ini. 1 liter larutan jenuh MgOH 2 kali mempunyai pH 9. Berapakah nilai KSP-nya? Oke. Nah, kita tulis dulu larutan MgOH 2 kali volume 1 liter. Oke, sebenarnya volumenya nggak ada masalah. Ya, karena yang untuk menghitung KSP, ingat yang diketahui adalah molaritas. Kalau molaritasnya sudah diketahui, maka volumenya nggak usah dipakai. Ya, kecuali yang diketahui mol, ya, maka volumenya harus jadi perhitungan. Oke. Kemudian yang diketahui lagi pH-nya sama dengan 9. Oke, masih ingat seperti yang tadi, ya. pH sudah di atas 7, maka mengerjakannya harus pakai POH. Oke, sehingga kita cari molaritasnya. Sehingga di sini pH-nya 9, berarti POH-nya 5, berarti konsentrasi OH-nya adalah 5. Ya, mohon maaf, maksud saya 10 pangkat min 5. Masih ingat ya seperti yang tadi, POH itu 14 dikurangi pH-nya. Jadi 14 kurangi 9. Ya, hasilnya 5. Oke, kalau sudah, ya, saya tulis di sebelah sini, MgOH2 itu menjadi Mg2 plus terionisasinya plus 2 OH-. Ya, kalau sudah, lihat di sini angka 10 pangkat min 5 itu masuk ke sini dulu. Ya, saya tandai merah. Nah, kalau sudah baru dia pindah ke sini. Ya, ingat ini ke sini cuma pindah saja, tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi. Ya, karena ini miliknya OH memang. Ya, karena dia miliknya OH. Sehingga yang Mg, karena di sini koefisiennya 1 berarti setengahnya. Ingat setengah itu adalah setengah perkalian ya, bukan pangkatnya yang dikalikan setengah. Ya, kadang ada siswa ya, mungkin dia panik gitu ya, sehingga nulisnya 10 pangkat min 2,5. Nah, itu yang salah. Paham ya? Yang dimaksud setengah di sini adalah setengah dalam bentuk perkaliannya.
Sehingga ya, kalau ini jumlahnya 10 pangkat min 5, berarti yang MG saja adalah setengah kali 10 pangkat min 5. Oke, sehingga dari rumus KSP-nya yaitu MG 12, ya, mohon maaf saya kurang angka 2-nya di sini, ya. Jadi MG 12 dikalikan OH min. Sehingga MG-nya yaitu ini setengah kali 10 pangkat min 5, kemudian OH-nya 10 pangkat min 5, awas harus dikuadratkan. Ya, karena depannya ada angka 2-nya, betul. Ya, kadang lupa. Sehingga oke, nah perhatikan di sini setengahnya saya ubah jadi 0,5, saya gabungkan dengan 10 pangkat min 5, jadinya 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, kemudian ya 10 pangkat min 5-nya, nah dikalikan 2. Ya, jadi 10 pangkat min 10. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 16. Oke. Ya, inilah video pembelajaran yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami siswa-siswi kelas 11 semuanya. Ya, dan silakan berlatih soal-soal yang lainnya, itu ya, yang sekiranya mirip dengan beberapa soal yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, baik. Sampai di sini video pembelajarannya. Kita bertemu di video yang berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk semuanya. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Itu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.